Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Syariah. Langsung saja pada inti materinya. Konsep ekonomi syariah. Konsep dasar ekonomi syariah akan diatur oleh aqiqah atau iman yang menyangkut inti antara manusia dengan Tuhan. Kedua, mewujudkan iman dan keyakinan menjadi tindakan sehari-hari sebagai syariah. Akhlak yang meliputi perilaku, sikap, dan etika yang dianut seorang muslim. Madhab ekonomi syariah. Yang pertama, madhab Baqir as-Sadr. Madhab yang disebut juga madhab Istisoduna ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Keduanya merupakan sesuatu yang berbeda sama sekali. Ilmu ekonomi ini adalah ilmu ekonomi, sedangkan Islam adalah Islam. Tidak ada yang disebut ekonomi Islam. Madhab ini menolak pandangan ekonomi konvensional mengenai sumber daya ekonomi yang terbatas, sementara keinginan manusia tidak terbatas. Mereka berpendapat Islam tidak mengenal sumber daya ekonomi yang terbatas, sebab Allah maha luas. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niscaya tidak akan habis. Oleh karenanya, madhab ini mengusulkan istilah baru, yakni iqtisad, yang berarti seimbang. Istilah ini bukanlah semata-mata terjemahan dari kata ekonomi, namun dilatar belakangi oleh permasalahan dasar masyarakat, yakni distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata. Mereka menyusun teori-teori ekonomi yang benar-benar baru yang didasarkan dalam Al-Quran dan hadis. Lalu madhab yang kedua ada madhab mainstream. Madhab mainstream beranggapan bahwa perbedaan utama ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam adalah cara mencapai tujuan. Pandangan mereka berbeda dengan Baqir as-Sadr. Mereka menyetujui bahwa secara lokal sangat mungkin terjadi kelangkaan meskipun secara keseluruhan terjadi keseimbangan. Di sisi lain, mengenai keinginan manusia yang tidak terbatas, mereka beranggapan bahwa dengan ajaran Islam, manusia dituntut untuk mengendalikan keinginannya, sebab jika keinginannya lepas kendali, maka akan menyengsarakan kehidupannya sendiri. Lalu madhab yang ketiga, alternatif. Pemikiran yang dipelopori oleh Prof. Timur Quran atau University of Southern California, Jomo atau Harvard University, dan Muhammad Arif berpendapat bahwa Islam memang pasti benar, namun ilmu ekonomi Islam belum tentu benar karena hanya merupakan interpretasi manusia terhadap ajaran Islam. Oleh karenanya, pernyataan-pernyataan dari ekonomi Islam tidak dapat diterima begitu saja, melainkan harus diuji kebenarannya. Singkatnya, madhab ini menginginkan agar ekonomi Islam dapat diuji dan dibuktikan secara ilmiah. Lalu filsafat ekonomi syariah. Filsafat ekonomi syariah adalah suatu bidang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai aktivitas ekonomi yang didasarkan nilai-nilai syariat Islam. Penulis menggunakan istilah ekonomi syariah sehingga yang dimaksud dengan filsafat ekonomi Islam adalah filsafat ekonomi syariah yang digunakan dalam tulisan ini. Selain itu, ada juga yang mendefinisikannya dengan upaya berpikir mendasar dan kritis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang ekonomi Islam. Lalu manfaat dan tujuan ekonomi syariah. Manfaat utama ekonomi syariah adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang ekonomi syariah sehingga bangunannya akan kokoh dan mantap. Tujuan ekonomi syariah yang pertama, membuktikan kebenaran syariat Islam. Kajian terhadap filsafat ekonomi syariah akan membawa kepada kebenaran sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla, yaitu menyibak kebenaran syariahnya dalam dimensi ekonomi. Hal ini sebagaimana kalamnya, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Lalu yang kedua, terwujudnya falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Ketiga, keadilan ekonomi. Prinsip ekonomi syariah: tidak melakukan pembunuhan atau ihtikor, tidak melakukan monopoli, dan menghindari jual beli yang diharamkan. Dasar hukum ekonomi Islam. Setiap ilmu pengetahuan pasti ada dasar yang dijadikan acuan agar tetap berada dalam jalan yang benar.
dan bisa memberikan dampak baik bagi semua yang mempelajarinya. Demikian pula dengan ekonomi syariah yang memiliki beberapa dasar atau landasan hukum, antara lainnya landasan hukum ekonomi syariah yang pertama itu yakni Al-Qur'anul Karim, lalu yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang terakhir ijtihad dan qiyas. Teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, apabila harga permintaan turun, maka permintaan terhadap suatu barang naik. Lalu teori penawaran. Dalam hukum ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen pada konsumen pada setiap waktu tertentu. Hukum penawaran adalah apabila harga suatu barang meningkat, kuantitas barang ditawarkan akan meningkat, dan apabila harga suatu barang menurun, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan menurun. Dasar hukum ekonomi Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.